Gerakan Pemuda GPGPIB Mupel Sulsebara. Saat ini kita sudah masuk di bagian yang menurut saya sangat menarik. Ya, karena di sini kita akan mengupas tuntas tema kita pada malam hari ini. Seperti teman-teman lihat yang ada di belakang, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam keteguhan hati. Dalam keteguhan hati. Mungkin teman-teman bertanya, keteguhan hati, berakar, bertumbuh, berbuah, keteguhan hatinya nyambung di mana gitu ya. Teman-teman, keteguhan hati itu adalah subtema kami pada malam hari ini. Benar sekali. Benar. Ya, jadi langsung saja saya mau perkenalkan, saya Winda di sini, ada rekan saya. Saya William. Korwilnya GP Mupel Sulsebara, dan di tengah-tengah kita langsung saja ada narasumber kita. Narasumber kita Ya. pada malam hari ini Kakak Vikaris Andreas Sebayang. Selamat malam. Selamat malam. Kakak Vikaris. Gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Kak, sama-sama dong bareng-bareng kita sapa teman-teman yang ada di rumah. Apalagi ini malam minggu ya saya baru tahu. Ya benar, malam minggu ini. Malam minggu yang biasanya sendiri bertiga guys di sini. Jadi teman-teman, hal yang luar biasa, teman-teman bisa langsung saksikan kita live di GPIB Sulsebara. Langsung kita bahas tuntas apa sih arti dari berakar, bertumbuh, berbuah dalam Subtema keteguhan hati. keteguhan hati. Ya, kita sapa dulu ya bareng-bareng Kita bagus sapa ya. boleh? Siap. Iya, langsung masuk ke Kak Vikaris Andreas. Siap. Siap. Langsung aja 1, 2, Dua, 3. Apa kabar Gerakan Pemuda? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Luar biasa. William, kamu berasa tidak semangatnya teman-teman yang ada di rumah deh sampai di sini? Puji Tuhan sampai saat ini di Syukur HUT ke-70 tahun semangat teman-teman masih terasa. Kiranya teman-teman yang berada di luar Makassar juga merasakan hal yang sama sehingga kita boleh tetap terus berkarya dalam wadah Pelkat Gerakan Pemuda. Mantap, luar biasa Pak Korwil kita nih yang ada di sini. Teman-teman, sangat bahagia sekali kami bisa menyapa teman-teman. Walaupun biasanya secara langsung, tapi live ini tidak mengurangi rasa syukur kita untuk bisa menyapa teman-teman. Jadi langsung saja sama-sama kita bahas bersama Kakak Vikaris. Siap. Kak, berakar, bertumbuh, berbuah, dan keteguhan hati, saya mau dengar juga nih. Gimana sih Kak tema kita pada malam hari ini gitu Kak? Bisa langsung Kak, saya silakan. Oke, baik, kita akan coba bersama-sama menghayati kedalaman dari tema yang teman-teman coba akan bagikan kepada setiap gerakan pemuda saat ini yang ada di tempat ini maupun yang ada sedang menonton di rumah masing-masing. Karena kalau kita berbicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena itu berbicara tentang bagaimana sih kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih kita menghayati kehidupan kita, mau dibawa kemana ini kehidupan kita. Karena misalnya saja kalau kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Artinya Kristus itu adalah role model kehidupan kita. Kita berakar di dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, dan kita menuju ke arah Dia. Ini sesuatu yang sangat dalam. Apakah kehidupan saya mau menyerupai Kristus? Apakah saya mau mengikuti keteladanan Kristus dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kita jalani? Sehingga ketika bicara berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu berbicara tentang bagaimana Winda mau menyerupai Kristus. Bagaimana William mau menyerupai Kristus. Di dalam kehidupan ini kita adalah surat Kristus yang terbuka. Orang bisa lihat siapa yang kita percayai, siapa yang kita imani. Misalnya saja kalau kita juga baca
1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita bertumbuh kemana? Bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya ini sebuah proses yang panjang. Bagaimana kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Dalam proses kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan. Benar sekali. Nah pertanyaannya sekarang mungkin lebih bisa di dalam kita lebih dalam. Bagaimana kita dapat bisa bertumbuh, bagaimana kita dapat berakar, bagaimana kita dapat berbuah. Karena temanya ada 3B, saya akan jawab dengan 3M. 3B dan 3M. 3M. Tambah menarik lagi nih Kak Vigaris. Tambah menarik ini. Iya, karena biasa kan saya taunya cuma, biasanya kaum-kaum, bukannya pemuda-pemudi taunya cuma berakar, bertumbuh, tapi lupa namanya berbuah gimana. Iya. Gimana tuh Kak? 3B, terus 3M lagi. 3M lagi. Jika kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah, tidak bisa tidak kita harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Winda punya pacar enggak? Puji Enggak ya? Puji Tuhan sih. ya. William sudah punya pacar? Puji Tuhan sama. Amin kan, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi pernah merasakan jatuh cinta? Pernah. Pernah. Jatuh cinta, sakit hati, patah hati, galau, semua William udah rasakan. Sudah rasakan. Tapi sama juga sih saya juga. Oke, makasih. Pernah enggak kalau sedang saat berjauhan merasakan yang namanya rindu? Pastilah. Pernah Setiap ya? orang yang merasa berjauhan dengan orang yang disayang pasti merasa rindu. Demikian juga seorang yang mencintai Tuhan. Tidak bisa tidak dia harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Sebab bagaimana mungkin kita katakan saya mau jadi pribadi yang berakar. Saya menjadi pribadi yang bertumbuh. Saya menjadi pribadi yang berbuah. Tetapi tidak memiliki kerinduan akan Tuhan. Tidak mungkin bisa. Harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Kalau misalnya William rindu sama orang tua, rindu sama kekasih, apa yang William lakukan? Menelpon, Video call. video call. Atau teleponan. Kalau kita rindu akan Tuhan gimana kira-kira Winda? Saya biasa rindu akan Tuhan berdoa sih. Berdoa, membaca firman-Nya. Ya, itu juga. Jadi bagaimana mungkin seseorang jika tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui jam-jam khusus di mana dia setiap hari menyediakan waktu prioritas untuk Tuhan. Tuhan, ini waktuku bersamamu, alone with God. Bersama Tuhan. Harus punya. Seorang pemuda yang ingin berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, berbuah di dalam dia, demi kemuliaan hormat namanya. Tidak bisa tidak, harus bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Harus memiliki waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Jadi tidak mungkin, kalau saya biasanya ngajar anak sekolah minggu atau PT, tidak mungkin orang yang merindukan Tuhan, Alkitabnya itu masih lengket-lengket. Kalau dibuka kayak Alkitab masih baru. Tidak mungkin. Dia pasti sudah bergelut di dalamnya. Dia sudah pasti selalu memiliki waktu untuk semakin mencari siapa ya Tuhan Yesus itu. Makanya Yohanes katakan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan bukan objek yang bisa dilihat. Tetapi dia bisa kita cari dalam kitab suci. Kitab suci ini adalah surat cintanya Tuhan. Surat cinta dari Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau orang yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah, dia tidak bergelut di dalam pembacaan firman Tuhan. Dia tidak bergelut di dalam waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Jadi M yang pertama adalah harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Dan kerinduan itu harus dipelihara setiap hari. Jangan sampai padam. Biarkan kerinduan itu terus menyala-nyala dalam hati kita. Tuhan, saya semakin ingin mengenalmu lebih dalam.
Minta itu. Jangan sampai padam. Nah, itu M yang pertama. Memiliki kerinduan akan Tuhan. Kerinduan. Nah, Kak Vikaris nih, tadi sempat dibahas bergelut bersama Tuhan. Nah, bergelut sama Tuhan itu supaya teman-teman pemuda juga bisa memahami lebih dalam bergelut dengan Tuhan itu gimana? Bergelut bersama Tuhan itu seperti apa? Nah, ini coba kita masukkan ke M yang kedua. Siap. Ya. M yang kedua ada. M yang ada. kedua itu adalah Yang kedua. memiliki pengalaman bersama Tuhan. Sama Tuhan. Ini penting. Kenapa penting kita memiliki pengalaman bersama Tuhan? Sebab di dalam pengalaman bersama Tuhan itu kita semakin dikokohkan, dikuatkan. Saya ambil contoh. Pada tahun 40-an ada seorang penginjil besar bernama Charles Templeton. Nanti teman-teman bisa googling. Dia seorang sahabatnya Billy Graham. Seorang penginjil besar juga. Tapi suatu ketika seorang penginjil besar ini yang dijuluki sebagai juru bicaranya Kristus. Jadi kalau orang dengar bahwa pembicara yang adalah Charles Templeton, itu puluhan ribu orang itu ngantri untuk mau dengar dia berkhotbah. Tapi suatu ketika dia lihat majalah Life Magazine. Di covernya itu, di sampul depannya itu ada foto ibu-ibu lagi gendong bayinya yang sudah mati sambil menadahkan batok kelapa ke atas langit yang menunggu hujan yang tak kunjung turun bertahun-tahun. Lalu dia mulai bertanya bergelut, sebetulnya Tuhan ini ada enggak sih? Kalau Tuhan ada kok cuma minta setetes air aja Tuhan enggak kasih. Dia bergumul dalam kehidupannya, akhirnya dia putuskan. Mulai hari ini saya tidak akan percaya lagi kepada Allah yang ada di dalam Alkitab itu. Omong kosong. Charles Templeton bilang begitu. Di khotbah yang terakhirnya, dia datang ke seluruh depan jemaatnya, dia bilang, hari ini saya tinggalkan iman Kristen. Dan pada saat itu, kekristenan kolaps. Gara-gara Charles Templeton. Wow. Turun. Tapi pada akhir hayat hidupnya, Charles Templeton ini jadi orang yang sangat kaya. Karena dia menjadi penerbit majalah porno, semacam Penthouse dan Playboy itu. Sangat kaya. Tapi pertanyaannya kenapa orang seperti Charles Templeton bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan iman Kristen. Orang yang bicaranya itu meyakinkan orang lain, tetapi pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Kenapa? Jawabannya sederhana, karena dia tidak memiliki pengalaman akan Tuhan. Dia bicara Tuhan itu baik, tapi pada dasarnya dirinya sendiri belum merasakan kebaikan Tuhan itu. Dia bicara Tuhan itu maha kuasa, tetapi dia tidak merasakan kemahakuasaan Tuhan. Maka tidak heran kalau ada anak-anak muda yang meninggalkan Tuhan karena cinta. Karena laki-laki dia tinggalkan Tuhan pindah agama. Karena perempuan dia tinggalkan Tuhan karena cinta. Ada orang tinggalkan Tuhan karena jabatan. Ada orang tinggalkan Tuhan karena tawaran dunia, kekayaan. Ada kan? Ada. Kenapa? Karena dia beriman mungkin belum sampai kepada memiliki pengalaman bersama Tuhan. Nah, bagaimana caranya bergelut? Ya, bagaimana caranya bergelut? Di dalam Tuhan. segala hal. Dalam segala hal. Dalam keseharian hidup kita ini. Dalam pelayanan yang kita lakukan. Kita cari Tuhan. Sehingga ketika sesuatu hal yang kita lakukan berhasil, kita punya pengalaman baru bersama Tuhan. Artinya bergelut bersama Tuhan itu mengandalkan Tuhan dalam setiap hal. Menjadikan Tuhan itu yang prioritas, yang utama. Dia yang primer, bukan yang sekunder. Ketika kita menjadikan Tuhan yang prioritas, di saat itulah kita dalam kehidupan ini semakin hari semakin mempunyai pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman iman. Pengalaman iman. Pengalaman iman. Dalam hal-hal kecil. Acara seperti ini, live streaming kita dalam HUT Syukur. Awali ini bersama Tuhan, sehingga ketika berhasil, kita merasakan bahwa ini pekerjaan Tuhan. Ini pertolongan Tuhan, ini penyertaan Tuhan. Disitulah kita punya pengalaman baru bersama Tuhan. Hal-hal kecil dulu ya? Hal-hal sederhana. Sederhana dulu. Kita harus punya namanya spiritualitas keseharian.
merasakan Tuhan bekerja dalam diri kita, dalam keseharian hidup kita. Nah ini M yang kedua, memiliki Pengalaman bersama Tuhan. bersama M Tuhan. yang ketiga nih Kak. M yang ketiga, Tapi tunggu dulu nih. oke. Oke. Semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini, mengupas tema. Teman-teman sebelum kita lanjut ke M yang ketiga, teman-teman bisa langsung kasih pertanyaan ke kakak vikaris kita mengenai tema ataupun pembahasan yang telah kita dengar tadi. Jadi langsung aja kirim, terus teman-teman bisa menerima langsung jawaban dari pertanyaannya teman-teman. Yuk kita lanjut dari, sudah ada ya pertanyaannya, kita mau bahas dulu atau kita lanjut? Lanjut. M Lanjut yang aja ketiga dulu ya. ya. Iya, Baru kita masuk sesi pertanyaan. Siap, gitu Iya aja. nih. Oke. Kita masuk M yang ketiga. M yang ketiga. M yang ketiga itu adalah melayani Tuhan. Kenapa untuk berakar, untuk berbuah, untuk bertumbuh, kita perlu melayani Tuhan. Karena pelayanan itu adalah wadah di mana Tuhan mengubah diri kita. Pelayanan itu adalah anugerah dari Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus yang telah memberikan teladan dalam melayani. Yesus itu meminum cawan pahit. Dan sekarang kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, diizinkannya juga meminum cawan pahitnya walaupun sedikit. Walaupun sedikit, kita diizinkannya. Artinya pelayanan itu adalah memberikan diri kita untuk diubahkan Tuhan. Jadi tanda seorang yang betul-betul melayani Tuhan, kalau hidupnya Dibentuk. diubahkan Diubah. Tuhan, dibentuk. Kita bisa sibuk dengan berbagai macam hal, jadi kantoria, jadi pengurus gerakan pemuda, pengurus pelkat, panitia Natal, panitia Paskah, pelayanan LCD, operator, segala macam. Tapi kalau itu tidak mengubahkan hidupmu, itu bukan pelayanan. Itu kesibukan gereja. Itu kegiatan gerejawi. Yang membuktikan itu adalah pelayanan adalah kalau kita semakin melayani Tuhan, semakin diubahkan hidup kita. Yang tadinya orang emosional, jadi orang lebih sabar. Itu tandanya kamu melayani. Yang tadinya orang cepat tersinggung, sekarang lebih bisa menerima kalau misalnya ada masukan-masukan. Yang tadinya suka mukul, sekarang sudah enggak mukul. Artinya ada perubahan yang signifikan terjadi ketika seorang melayani Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya kita lihat Paulus. Misalnya kita baca saja, kalau kita baca teman-teman bisa lihat nanti. Kita baca 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Di sana dikatakan demikian. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9. Ini kira-kira ditulis tahun 55. Dia bilang begini, aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Aku ini adalah yang paling hina di antara para rasul. Lalu dia ngomong lagi di Efesus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Dia katakan begini, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus. Orang kudus itu artinya orang Kristen. Jadi pertama dia bilang aku ini yang paling hina di antara para Rasul. yang kedua dia bilang aku ini yang paling hina di antara orang kudus. orang Kristen. Orang Kristen. Sekarang dia bilang lagi di 1 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ke-15. Dia bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pertama dia bilang aku ini yang paling hina di antara para rasul. Yang kedua aku ini yang paling berdosa di antara orang Kristen. Yang ketiga dia bilang aku ini yang paling hina di antara semua orang berdosa. Semakin lama Paulus melayani Tuhan, semakin dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin dia sadar bahwa dia bukan siapa-siapa. Itu bukti melayani, Wilil. Orang yang semakin melayani Tuhan, akunya semakin hilang. Biarlah aku semakin kecil, tapi Tuhan dibesarkan, dimuliakan.
Jadi kalau ada dalam pelayanan yang sering bilang itu kalau nggak gara-gara aku itu nggak berhasil. Nah itu bukan pelayanan itu. Iya, orang yang pelayanan itu akunya semakin kecil. Akunya semakin hilang. Jadi ketika kita mau berakar, ketika kita mau bertumbuh, ketika kita mau berbuah, kita harus punya 3M yang tadi. Memiliki kerinduannya terus dipelihara, memiliki pengalaman, Iman. dan melayani Tuhan. Dan bukti pelayanan adalah kalau hidup kita semakin melayani Tuhan, semakin diubahkan Tuhan. Nah ketika itulah kita baru bisa yang namanya berbuah. Karena dikatakan dalam Yohanes 15, akulah pokok anggur dan engkau ranting-rantingnya. Engkau tidak akan dapat berbuat apa-apa kalau di luar aku. Tapi jika engkau di dalam aku, engkau akan berbuah lebat. Pertama dasar hidup kita, Kristus dulu. Berbuah itu bukan soal kamu pandai, bukan soal kamu cerdas, bukan kamu bisa segalanya. Belum. Berbuah itu kalau hidup kita menyatakan Kristus. Berbuah itu bukan apa itu namanya? Bukan nilai hasil yang kita capai, produktivitas, bukan. Sebab kalau diukur dari produktivitas, orang lansia itu produktif enggak? Sudah tidak. Di segi usia dia tidak lagi. Iya. Anak-anak produktif enggak? Produktif? Masih ya. Masih produktif. Orang cacat produktif enggak? Tetap produktif juga orang cacat. Kalau dilihat dari kecacatannya, hasilnya tidak seperti kita. Ya, Tapi dia bisa berbuah enggak? Bisa. Berbuah itu artinya memuliakan Tuhan, bisa. Artinya memuliakan Tuhan itu adalah ketika Kristus hadir dalam diri kita. Makanya 3M itu menjadi syarat. Maka Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu arti berbuah. Ketika Kristus hidup di dalam diri kita. Maka ketika berbicara tema ini, itu bicara proses yang panjang. Bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Nah, itu kira-kira yang bisa menjadi landasan awal bagi kita. 3B, ada 3M. 3B Tadi apa dan nih, William? 3M. Pertama tadi apa? 3M Memiliki kerinduan. Yang kedua memiliki pengalaman. Dan yang terakhir 3M apa? Melayani. Benar Kak Fikaris? Melayani Tuhan. melayani Tuhan. Dan saya punya banyak pertanyaan sih sebenarnya, tapi kita mau baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah, yang sudah masuk kita langsung bacakan dan langsung dijawab sama Kakak Fikaris. Oke. Bantu dibacakan dong William. Pertanyaan yang pertama ini, Kakak Fikaris, ini pertanyaan pertama, mengingat yang Kakak Fikaris bilang, Gimana pertanyaannya? mengingat yang Kakak Fikaris bilang berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Iya. Mau minta tips dan trik dong gimana biar kita tidak salah motivasi untuk berbuah. Bukan untuk dilihat manusia, tapi benar-benar untuk kemuliaannya Tuhan. Dari Misiari Lubuk. Ketika berbicara tentang motivasi, itu artinya bicara tentang apa yang ada di dalam. Dorongan. Rambut boleh sama hitam, tetapi hati siapa yang tahu. Tapi Tuhan juga katakan, buah pohon itu dinilai dari buahnya. Ya kan? Iya. Kalau pohonnya pohon apel, buahnya buah Apel. apel. Ya kan? Bagaimana cara kita menjaga motivasi kita? Agar motivasi kita bukan supaya dilihat. Wah ini nih saya yang melakukan ini nih. Wah ini nih saya yang buat nih. Jadi cara kita menjaga motivasi kita adalah ingat. Ingat siapa kita. Ingat kita ini cuma alatnya Tuhan. Tuhan. Ingat,
Ketika ada orang lain menonjol, terkadang kita sering bilang, ih itu kan kerjaan saya. Kok dia sih yang nonjolkan diri? Nah, benar sekali tuh, kadang-kadang ya ada yang merasa ini ya, kok dia mempertontonkan lah ke keegoisannya, bahwa oh kegiatan itu kalau bukan karena saya itu nggak jalan. Ya. Nah di sekelilingnya dia itu kan mungkin merasa sakit hati, Iya. kecewa. Ya, sama sih tadi yang Kak Vikaris bilang yang bukan lagi aku yang di dalamku tapi Kristus. Kristus. Jadi bukan kita yang mempertontonkan, Iya. tapi mempertontonkan yang betul-betul ada di dalam kita Iya. yaitu Kristus gitu. Gitu ya Kak? Iya. Kalau kita lihat bagaimana bisa Paulus, dia orang yang paling rajin. Bahkan dia menulis 13 surat di Alkitab ini. Dia yang menyebarkan kekristenan di luar bangsa Yahudi. Bisa nggak kira-kira dia bilang, kalau nggak gara-gara aku, bisa nggak dia? Bisa sih. Bisa, seharusnya tapi Iya. dia nggak lakukan. Dia tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. benar. Tapi bagaimana cara dia tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan? Kita lihat gaya hidup Paulus. Dia punya 3M itu. Dia Oh. jaga terus hidupnya berlandaskan firman Tuhan. Firman Tuhan ini bukan kaleng-kaleng kalau bahasa Bukan gaul. dong, iya. Firman Tuhan ini bukan hanya barisan kata-kata. Iya. Firman Tuhan ini dapat mengubah hidup orang. Maka Paulus katakan, huruf itu mematikan, ini huruf ini mematikan, tapi roh menghidupkan. Kalau kita baca dengan tuntunan Roh Kudus, percayalah, hidup kamu, hidup saya diubahkan oleh firman. Kuasa firman melalui rohnya yang kudus. Jaga itu. Jangan pernah tinggalkan Alkitab ini ditaruh di atas lemari dan berdebu. Jadikan firman ini pemandu dan tuntunan hidup kita. Iya. Jangan sampai lipatannya rapi juga. Ya. Jangan sampai masih lengket-lengket Ya. kata Kak Saya lihat Vikaris saya tadi ya. ngintip-ngintip Alkitabnya Kakak Vikaris, wah di stabilo, di garis bawahi, Gak luar apa-apa biasa. dicakar. Iya, Banyak tulisan-tulisan juga aku lihat tadi. mantap. Nih gimana nih? Kakak siapa tadi? Misyari Lubuk. Misyari, Misyari ya. Lubuk. Ya, Misyari Lubuk. Dan saya rasa itu salah satu apa ya jawaban yang sangat membuat kita motivasi yang salah gimana sih? Jangan sampai kita menonjolkan diri kita gitu, gitu ya Kak Vikaris ya. Yes, langsung aja kalau gitu kita lanjut dari pertanyaan kedua. Apa nih Kakak William? Nah, pertanyaan kedua ini dari Novita Tulenan. Bagaimana cara iman kita tetap terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kita menjalani hidup? Di dalam kita Bagaimana menjalani caranya? hidup meski Ya. kita menghadapi cobaan terberat dalam hidup. Wah. Menjalani hidup. Bagaimana kita menyikapi, Masuk juga ya, luar biasa nih pertanyaannya. Gimana Pertanyaan tuh Kak Vikaris? Saya mau tahu juga bagaimana nih. kita menyikapi cobaan. Iya, Cobaan Cara iman berat, Kita. Iya, ya berat ya. iya cobaan berat. Kira-kira dari Winda, cobaan berat apa yang pernah Winda alami selama mengikut Tuhan? Cobaan yang paling terberat pastinya kehilangan seseorang yang paling Kehilangan berharga di seseorang hidup yang paling kita. Iya, itu pernah. William, apa cobaan terberat yang pernah kamu alami ketika mengikut Tuhan? Cobaan terberat mungkin dalam pelayanan juga ada. Dalam pelayanan cobaan apa ya? Saling melihat teman-teman boleh cobaan terberat dalam saya ketika teman-teman ada orang yang membuli atau mengucilkan, mungkin itu salah satu cobaan terberat. Ya. Tapi kita belum pernah sampai mencucurkan darah. Seperti Kristus ya. Benar sekali, belum. Kita belum pernah merasakan kehidupan jemaat Kristen perdana yang harus diikat kepalanya, diikat kakinya, baru kudanya tarik ke sana sampai putus. Belum pernah kan? Belum pernah dimasukkan dalam kandang singa, dicabik-cabik sampai mati, belum pernah. Belum pernah. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami jemaat Kristen perdana.
Ya kan? Belum pernah seperti itu kan? Belum. Tetapi kita mesti belajar dari jemaat perdana. Kalau kita baca surat 1 Petrus, penderitaan itu adalah bagian dalam hidup kita. Untuk memurnikan iman kita. Bagaikan emas yang harus dilebur di perapian, sehingga dia menjadi murni. Ya, saya pernah contohkan seperti ini. Teman-teman tahu nggak bejana perak? Bagaimana cara membuat bejana perak yang indah? Dia harus digosok supaya mengkilat, ya kan? Digosok sampai mengkilat, sampai wajah kita bisa tercermin dalam bejana perak. Demikian kehidupan orang Kristen tidak bisa tidak menolak yang namanya ujian dan cobaan. Dia harus hadapi supaya dia mengkilat, supaya wajah Kristus bisa ada dalam diri kita. Ya kan? Kuncinya bagaimana kita dapat berakar. 1 Kolose pasalnya 2 Kolose pasal 7 dia apa katakan? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kenapa mesti di dalam? Karena di luar Tuhan tidak ada kekuatan. Kita sekuat-kuat kita terbatas. Terbatas, benar. Kita bisa sakit. Sekaya-kaya kita, kekayaan kita tidak bisa menjamin segala sesuatu. Iya. Tetapi ada yang tidak berbatas, yaitu Tuhan. Tuhan. Maka ketika menghadapi cobaan, katakan kepada cobaan, hai ujian, hai masalah, engkau boleh besar, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar daripada engkau. Luar biasa. Katakan demikian. Puji Tuhan. Kakak Novita ya. Kakak Novita Tulenan ya, Kita benar hidup di sekali. dalam Dia. Jadi berserah kepada Tuhan. Harus belajar berserah. berserah Persis. dalam cobaan Mantap ya. terberat sekalipun. Persis. Dan jangan pernah berhenti mengagung memuji namanya. Karena di dalam pujian itu ada kuasa. Kuasa, benar Ada sekali. kuasa. Mantap sekali. Wah, masalah boleh berat, tapi kita punya Tuhan yang Tuhan lebih besar. luar biasa. Wah, itu masukan luar biasa bagi teman-teman GPRS yang ada di rumah. Untuk menjadi sesuatu yang lebih indah, kita harus melewati banyak rintangan juga. Tadi yang saya tangkap dari Gaka nih. Begitu panjang pembahasan kita mengenai bagaimana cara kita berakar, bertumbuh, sama berbuah. Nah, gini Kak, mengenai keteguhan hati dan bagaimana GP zaman sekarang. Saya mau minta tanggapannya Kakak Vikaris dong, melihat GP zaman sekarang dan menyambungkan dengan subtema kita keteguhan hati. Kita kan tahu saat ini kita dihadapi dengan pandemi yang luar biasa, yang mengagetkan seluruh Dunia ya, iya, mengagetkan seluruh dunia. Dan pasti ada perubahan dari, kita langsung melihat dari sisi GP zaman sekarang. Gimana kita menghadapinya, bagaimana kita tetap harus berbuah, bagaimana kita harus membuat meyakinkan GP bahwa dunia boleh berubah tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Gimana tuh Kak Vikaris? Bagaimana caranya kita tetap teguh? Ya, ini untuk pesan Ini buat teman-teman GP yang ada teman-teman di rumah. sedang nonton. Ya, Tetap landasannya tadi. 2 Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Oh ya. ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh. Teguh. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya kan? Kira-kira apa yang membuat kita dapat bersyukur? Sampai saat ini masih diberikan Tuhan nafas kehidupan bisa melewati begitu banyak cobaan. Melihat apa yang ada pada kita bukan apa yang tidak ada pada kita. Itu Kita? juga, ya. Melihat apa yang ada, apa yang Tuhan telah berikan. Itu cara pertama supaya kita dapat menghadapi pandemi ini. Apa yang telah Tuhan berikan, itu yang pertama. Ya kan? Dan ingat, syukur itu bukan karena keadaan. Iman Kristen mengatakan syukur itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dia given, tiba-tiba aja kamu bisa mengucap syukur. Kalau Tuhan mau kasih, Winda, ubah hatimu. Tuhan bisa membuatmu bersyukur, walaupun dalam keadaan sulit. Kenapa orang seperti Stefanus yang dirajam batu tapi dia bisa memandang ke atas dan tersenyum, Tuhanku bersyukur padamu. Padahal dirajam batu,
Tapi dia bisa bersyukur. Apakah karena Stefanus kuat? No. Tapi karena Tuhan anugerahkan. Semua berkat Tuhan. Tuhan anugerahkan. Tuhan yang anugerahkan rasa syukur itu. Ingat, bukan karena gagah dan kuat kita bisa menghadapi pandemi ini, bahkan segala macam hal. Tapi karena Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, di saat itulah kita makin teguh, kita makin kuat, kita makin bisa mengucap syukur. Tuhan, Engkaulah segalanya bagiku. Ya kan? Lalu tadi ada pertanyaan, bagaimana kita sering sekali Kak dianggap tidak berpengalaman dalam pelayanan yang kita lakukan. Gak apa-apa. Emang Tuhan pakai orang-orang yang berpengalaman. 12 murid Tuhan itu cuma nelayan. Kalau dia orang Indonesia, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia cuma bisa bahasa Jawa, dia cuma bisa bahasa Makassar. Tapi dia bisa menyebarkan kekristenan. Orang yang dianggap bodoh oleh dunia, justru orang yang berhikmat yang dibuat Tuhan. Dan dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan. Ya. Yang penting kita dengar apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan omong, bukan apa yang orang omong. Hidup kita berlandaskan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan katakan, bukan yang orang lain kehendaki dan apa yang orang katakan. Tuh, itu salah satu motivasi juga kan Kak ya. Gimana nih teman-teman? Saya rasa sudah cukup ya, sudah luar biasa yang kita bisa dapat pada malam hari ini teman-teman. Sangat membuka wawasan kita, sangat menginspirasi juga bagaimana kita menghadapi situasi zaman sekarang, teman-teman. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mendengar apa omongan orang. Kembali lagi kita fokus bahwa tujuan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Langsung aja, William. Oke. Kita terima kasih dulu. Terima kasih dulu Kakak Vikaris. Yang luar biasa dan sangat menginspirasi kita pada malam hari ini. Buat kita pada malam hari ini, buat teman-teman juga yang sedang nonton, yang sedang nonton di rumah di live YouTube GPGPIB Sulsel Bara. Ya. Kiranya dengan sesi sharing pada malam hari ini kita mendengarkan tema berakar, bertumbuh dan berbuah. Kiranya teman-teman menjadi satu langkah ya buat kita. Untuk tetap selalu berani walaupun cobaan begitu berat, tapi harus berani. Untuk tetap terus berkarya dalam Pelkat Gerakan Pemuda di 70 tahun. Sesuai dengan tagline-nya, GPIB hadir dalam karya. Hadir dalam karya. Ya. Oke teman-teman, kita akan menyanyi. Kita menyanyi dari lagu Seindah Siang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan